Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, kesehatan, sehingga kita masih diberi nyawa untuk hidup pada hari ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mendobrak pintu kejahiliaan menuju pintu yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja saya akan bercerita. Jadi dalam cerita ini akan menggambarkan judul yang akan saya bawakan. Ada sebuah kisah, mereka ini saudara, entah itu laki-laki atau perempuan saja sudah lupa. Pokoknya dia ada dua bersaudara. Saudara yang satunya itu meninggal dunia dan dikuburkan seperti layaknya seperti biasa. Akan tetapi saudara yang satunya itu setelah menguburkan saudaranya itu dia tersadar kalau ternyata ada barang yang ketinggalan dan tidak sengaja itu masuk ke liang lahat. Nah, maka dari itu setelah dikuburkan itu dia pulang ke rumah, dia ngecek ternyata barang yang dia cari itu nggak tahu juga barang apa, intinya ada barang yang dia lupa dan ternyata barang tersebut masuk ke liang lahat. Jadi mau nggak mau dia ke kuburan lagi untuk membongkar liang lahat tersebut. Pada saat dia membongkar, dia melihat keadaan saudaranya dalam kubur. Alangkah terkejutnya dia. Pemakaman tersebut belum sampai 24 jam. Tapi yang dia lihat sangat mengerikan. Lalu dia pulanglah, dia bertanya kepada saudaranya, saudaraku, apa yang telah dilakukan oleh saudaraku? Kenapa pada saat aku membukanya, aku melihat keadaannya itu sangat mengerikan, padahal itu dikuburkan itu belum ada 1 jam. Lalu saudaranya pun, keluarganya pun mengatakan bahwa semasa hidupnya dia tidak melaksanakan sholat dan selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya ingin katakan di sini adalah sholat. Sholat merupakan hal yang sangat penting yang wajib kita lakukan. Akan tetapi di zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang menganggap sholat itu seperti hal yang remeh, hal yang wajar tidak dilakukan. Hal itu biasa saja. Seperti yang kita lihat Ramadan kemarin. Ketika kita bertanya, kamu sholat nggak? Pasti dia bilang, enggak. Tapi kalau kita tanya, kamu puasa nggak? Enggak. Pasti teman-teman yang lain, parah, kok nggak puasa kayak gitu kan. Sedangkan kalau ditanya sholat, kamu sholat nggak? Enggak. Ya sudah. Responnya, ya udah, nggak sholat, ya udah biasa aja. Tapi kalau giliran ditanya, kamu puasa nggak? Enggak. Kayak heboh banget gitu, kayak wah nggak puasa, parah banget sih, masa nggak puasa. Kayak sedangkan yang kita tahu dalam rukun Islam itu tuh yang pertama kan syahadat, yang kedua tuh sholat, terus puasa. Tapi seakan-akan mereka tuh kebalik, mereka lebih mewajibkan puasa daripada sholat. Kita lihat penampakan pada saat ini, kayak sholat itu kayak hal biasa. Malah kalau misalnya kita sholat seperti biasa 4-5 waktu, mereka malah bilang, rajin banget, ibu ustazah, masya Allah, tabarakallah. Kayak sesuatu sholat 5 waktu tuh kayak sesuatu yang wow, kayak kamu beragama banget, kamu kayak seolah-olah tuh kamu ustazah gitu, kamu kayak bagus banget agama kamu. Padahal sholat 5 waktu itu kewajiban, bukan kayak harus jadi ustazah, harus jadi ustadz besar untuk dia sholat 5 waktu, enggak kan? Tapi sekarang itu adalah hal yang kayak biasa aja. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi pada inti dari surah ini saya mau bilang tuh kayak kalau kita itu misalnya diri aku sendiri, aku bilang, malas banget sholat, gak mau sholat, kayak nanti aja deh sholatnya, kan bisa dijamal lah, kayak bisa nanti gitu kan kayak capek gitu kan. Sedangkan kalau kita mau pikir, kita tuh sholat untuk diri kita sendiri loh, bukan untuk Allah. Kalau misalnya kamu gini, aku gak mau sholat, itu Allah rugi
nggak? Kayak kita nggak sholat terus Allah yang rugi? Enggak, sebenarnya itu kita yang rugi, karena itu sholat untuk kita sendiri, untuk itu yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka nantinya. Ya nggak sih? Coba pikir deh, kalau misalnya ya udah deh gini aja, aku nggak mau sholat deh, nggak apa-apa, orang Allah yang rugi? Enggak, Allah nggak rugi. Mau satu dunia ini pun seisinya nggak mau sholat sama Allah, nggak mau beribadah sama Allah, ya nggak masalah, Allah nggak bakal rugi gitu loh. Ada sebuah peribahasa atau sebuah kalimat kata yang pernah saya dengar seperti ini. Kalau misalnya kamu nggak sholat, sebenarnya ujianmu itu lebih berat daripada iblis. Kenapa? Karena iblis itu diusir dari neraka karena dia itu bukan karena nggak sholat. Dia adalah makhluk yang paling rajin beribadah kepada Allah. Dia itu diusir dari neraka karena dia nggak mau dari surga karena dia nggak mau sujud sama Nabi Adam. Karena dia tahu Nabi Adam itu manusia. Kok mau disujudin, dia hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kamu apa? Kamu manusia biasa yang nggak tahu kamu bakal masuk surga atau neraka, tapi kamu meninggalkan sholat. Bisa dibilang apa? Kamu lebih jahat daripada iblis. Seperti itulah teman-teman. Ya mungkin cukup sekian. Mungkin saya udah banyak omong ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Unzur maqala wa tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat atau dengarkan isi apa percakapan yang saya ucapkan. Kalau baiknya diterima, kalau ada jeleknya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.